Mau tahu dong tarif Bilar nge-host di kisaran berapa ya? Kak Dery tahu nggak alasan mereka berdua go publik? Soalnya mereka berdua tuh belum pernah ada yang ngasih tahu alasan mereka berdua akhirnya go publik. Pernah dia nangis sakit hati, tau nggak? Bener-bener sampai kayak nggak bisa nih, gue harus gini nih. Dan ternyata setiap aku keluar pas ngambil payung itu, pas jalan-jalan tuh aku ngajak payung di Kalibata Mall. Aku bisa di titik sekarang yang dimana aku nggak pernah nyangka ya di rekeningku punya duit. Hai Freezer, sekarang masih dengan Kakak Dery. Lanjutkan. Thank you loh Kak Dery. Oke Kak, sekarang mungkin ini kita mau tanya juga nih, kira-kira Bilar itu sehari itu ada berapa program sih Kak Dery? Soalnya kita ngeliat kayaknya bentar di sini, bentar di situ, di OTW, di mana? Kalau seandainya sehari berapa program sih sebenarnya sekarang untuk saat-saat ini kita lebih banyakin waktu kita tuh lebih habis banyak di sinetron. Iya. Ya karena nggak mungkin dong syuting sinetron cuma sejam 2 jam. Betul, iya. Ya itu gimana mau 20 kamera. Betul. Ya kan. Terus paling sama program malam. Terus program weekend kita ada ya. Di Indosiar ya. Iya. Di Indosiar sama OTW sama Indosiar ada di Indosiar ada di Trans TV ada di Antv ada di 3 station itu. Gila, berapa program sih? Terus paling kalau bintang tamu untuk saat-saat ini kita agak susah schedule. Kita juga tidak mau gara-gara mau mereka bayar kita besar kayak cash segala macam. Kalau sampai kita harus meninggalkan tanggung jawab kita, pekerjaan yang lagi kita jalanin kita nggak mau. Kita alhamdulillah bila punya sifat tanggung jawab banget orang. Terus udah gitu-gitu doang. Kita juga nggak mau terlalu banyak ngambil kerjaan juga sebenarnya. Cuma itu syutingnya lama aja, sinetron kan panjang kan. Betul. Syutingnya berjam-jam. Yang live di Indosiar juga kan itu lama ya, berapa jam. Yang paling dikit kan waktunya tuh di OTW doang, Trans TV. OTW ya sejam ya. OTW doang dikit banget tuh. Bu Jessica, kontak berapa episode? Cuma 30 menit. Oke. Live 20 menit doang. Gila kan? Nah, di mana kalau Sabtu di Minggu kan di Bilar sinetron enggak. Kita setiap minggu nggak syuting, setiap minggu doang. Nah, tapi di situ kita manfaatin waktu untuk ngisi-ngisi kegiatan dia, kayak misalnya dia harus temuin orang ini orang apa, meeting sama ini, ngecek usahanya, terus segala macam dari. Tapi minggu malamnya kan tetap ada program. Jadi kayak minggu mungkin dia cuma ada di 2 program aja yang sebentar siangnya, malamnya udah ada. Gitu. Cuma kadang kita izin, kadang malamnya nggak ada karena kadang aku tuh bilangin dia kayak harus sering sama keluarga, terus ada waktu lah gitu loh, misalnya untuk bareng keluarga, terus untuk dia istirahat paling penting, gitu. Karena dia alhamdulillah juga orangnya rajin banget minum vitamin, kesehatannya dia, jadi dia dijaga banget, dan dia kan juga tipikal yang agak manja. Kalau seandainya sakit nih atau dia pusing dikit gitu atau main apa dia pasti ngomong kayak, capek banget ya. Dia udah sebatas itu aja. Terus pasti aku bilang kayak, ya udah mau istirahat dulu gitu, atau kayak gimana, bilang udah bisa senyum. Oke. Udah Luar biasa. Sehari berapa program Kak Dery? Sehari kalau seandainya nggak ada. Maksudnya karena tadi kan emang ada sinetron yang panjang, maksud aku sekarang kontrak Bilar itu udah ada berapa program acara TV yang udah kontrak? Kalau seandainya masalah kontrak ya, aku tuh lebih suka perdatang sih. Oh, jadi nggak ada kontrak eksklusif? Oh, nggak ada. Oke. Nggak ada kontrak eksklusif. Sinetron pun aku juga spare ini. Nggak yang tulisannya judul ini gitu. Cuma kan biar terjaga semuanya, biar hubungannya juga baik. Jadi ya kita sebagai manajer gimana maintenance waktu artisnya, kontrak artisnya, semuanya kita urus, semoga supaya rapi. Kan kalau seandainya Indonesia juga kadang nanya dia dari tanggal sekian sekian bilang aman nggak, ya aman nggak gitu. Terus aku bilang dia, oh kak aman. Gitu. Kalau nggak, dia dari bulan Maret sampai bulan Juli ini bilang aman nggak? Oke kak, aku cek dulu ya. Nah, aku taruh dulu tuh di treat ya di schedule kita. Oh ya, kalau gue tanggal sekian nggak bisa ya bulan ini.
Oh ya Kak Bagus tanggal sekian berarti nggak bisa, kita udah tiktokan dulu. Jadi mereka udah kenal sedang. Nah belum lagi kalau seandainya kita ada cancel dadakan, urgent misalnya, ada apa gitu misalnya. Kita tinggal ngomong sama mereka. Untungnya mereka, alhamdulillah sih sampai saat ini aku selalu kerja sama orang-orang tuh yang enak banget. Mereka baik-baik semuanya. Mereka juga tidak pernah gimana-gimana kalau seandainya pun siapapun artisku ya, bukan cuma Bilar aja gitu. Alhamdulillah treatment PH atau station ke aku, alhamdulillah banget, baik-baik banget. Ya, kalau masalah kita berdebat, udah pasti pernah lah sama orang station karena kerjaan. Kita punya prinsip sendiri, dia punya prinsip sendiri gitu. Karena kan beda mata. Kita marketingnya menjual anak kita, sedangkan mereka kan untuk produksinya. Gitu. Jadi ada berdebat kecil pasti pernah ada. Cuma alhamdulillah sih sejauh ini bisa terlaksana dengan baik sehingga founder 31 Manajemen ini sekarang udah kaya raya. Ya Allah, amin. Itu doa. Doa bener. Ngomong tentang kerjaan kita sebagai manajer artis ya, pasti Kak Dery atau gue Kak Dery pasti kita sibuk banget sama meeting. Kak Dery sehari meeting bisa berapa tempat? 6. Bisa 6 titik, gila. Nah, gue sebelum pandemi gue juga meeting bisa berapa titik. Tapi tempat meeting favorit gue adalah coffee shop. Kalau tempat Kak Dery, tempat meeting favorit di mana? Di mana aja, yang penting kan waktunya cocok. Cocoknya gini loh. Cocok kan. Kalau gue suka coffee shop karena selain tempatnya menurut gue adalah mendukung banget buat gue meeting. Terus juga gue suka banget sama yang namanya ngopi. Nah, tapi pandemi kayak gini kan 80% kegiatan call meeting gue sih hampir semuanya di rumah aja, virtual. Untuk mengobati kangen gue sama ngopi, gue selalu stok nih di rumah, di kantor, dan di studio podcast gue ini. Pikopi. Karena Pikopi ini adalah kopi ala barista. Jadi sebelum mulai podcastnya, biar gue gak ngantuk dan lebih bersemangat dengan ceritanya Kak Dery, gue bikin Pikopi dulu ya. Wanginya aja udah luar biasa banget. Ini sih beneran, serius gue gak peres. Ini bener-bener rasa kopinya bener-bener kayak kopi-kopi di coffee shop. Karena Pikopi Mochaccino ini terbuat dari biji kopi kualitas terbaik, disajikan dengan susu dan coklat berkualitas untuk menghadirkan sensasi mochaccino ala barista. Dan Pikopi ini udah bisa kalian dapetin di seluruh supermarket dan minimarket terdekat. Yang lebih penting lagi nih Breezer, lagi ada promo. Beli 2, gratis 1. Pikopi, jagonya kopi. Pikopi, jagonya kopi. Kak Dery, kan si Bilar ini kan tadi ngomongin tentang dia sehari minggu nggak mau diganggu karena ada usahanya segala macem. Kan Bilarnya bikin usaha restoran kan Raja Say. Itu gimana kerjasamanya? Kak Dery ikut terlibat juga di situ? Oh iya jelas, ikut terlibat. Kalau sebenarnya dia nggak syuting tuh bukan Sabtunya, weekend minggunya doang. Sinetronnya. Iya. Itu untuk yang lain beberapa masih jalan. Bisa kok kita bisa atur waktu itu. Karena untungnya juga orang-orang yang kerja sama kita, dia tahu schedule kita. Jadi kita udah update duluan. Tanggal sekian bisa jam sekian. Jam sekian kita jam sekian. Jadi nanti ini jam sekian sampai jam sekian. Dan di sela-sela misalnya kita lagi sibuk-sibuknya kita ada waktu senggang 15 sampai 30 menit. Itu kita manfaatin ketemu orang, kalaupun nggak bisa by telepon ya nggak bisa ketemu ya by phone atau segala macam. Dan kan aku juga ada tim kan untuk bisa ngecekin itu semua gitu. Jadi kayak ayo urus bantuin ya, kita bantuin ya. Kita semua alhamdulillah gerak sendiri sih Kak. Jujur. Kalau aku pribadi aja ya, aku aja dari jumlah anakku sebanyak itu, tim intiku tuh cuma ada 2. Aku nggak punya booker. Serius? Aku nggak punya asisten manajer. Roadman? Aku nggak punya roadman. Jadi dirimu semua turun tangan langsung? Yes. Aku punya sekretaris 1, aku punya lawyer 1. Udah itu doang yang sama aku gitu. Kenapa aku pengen kayak gitu? Karena satu, aku nggak mau membedakan. Aku nggak pernah mau membedakan mereka. Jadi mereka kerja sama aku, ya aku harus turun tangan. Mereka bersahabat sama aku, ya kan aku yang sahabatan sama mereka, bukan tim-timku. Jadi tetap aku yang turun tangan. Kenapa aku bisa lebih? Aku pernah meeting lebih dari 10 kali. Serius? Pernah. Gila. Pernah. Itu aku meeting, ya karena kan ada beberapa anakku kan. Iya. Ya, jadi aku harus jalanin itu. Gitu. Bukan, kadang orang kan ada beberapa lah temanku bilang, ya ampun dia sekarang sibuk banget sih segala macam bla 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 bla. Pas aku bakal jawab, ya nih gue kerja dulu ya, gitu nanti kita main lagi. Aku nggak mau yang bilang kayak, enggak. Ya gue nggak harus mengakui gue sibuk, gitu. Bukan karena gimana, karena satu apa kalau seandainya kita bilang nggak sibuk,
itu sama aja jadi kayak menjanjikan orang untuk kita main. Iya. Jadi motivasi buat kita juga, buat kita semangat kerja. Dia emang faktornya lo sibuk, lo bilang lo sibuk. Hmm. Kenapa aku lebih banyak waktu malam ya, karena menurut aku di situ aku jadi bisa main sama temen-temen. Kadang malah aku live di Instagram ya buat. Iya, gue lihat beberapa kali. Gila, Iya. Nah, aku juga banyak kok yang bilang, wih sekarang dia followersnya banyak banget nih segala macam, cepet banget naiknya gila. Dari dulu juga walaupun aku udah punya followers banyak dan bertambah banyak gara-gara Bilar, Lesti dan artis-artisku yang lain dan gara-gara fans-fans semuanya. Aku banyak banget dikirimin barang, itu aku post, aku storyin, dan aku nggak minta bayaran. Oh iya? Ya karena menurut aku kayak, makasih lah, maksudnya kayak kalian itu udah notice gue ada nih di dunia entertain kayak gini, yang nggak bisa ngebantu lo semua gitu. Temen-temenku punya usaha, aku bantu, aku story, aku nggak mau pamrih gara-gara followers banyak lo nggak mau bantu nggak? Karena menurut gue ya dengan gue ngebantu lo mungkin lo juga panjatkan doa buat gue. Betul, setuju. Dan itu lebih berharga banget buat aku soalnya. Jadi ya nggak banyak kok yang DM aku kayak, harga ini berapa? Dan harga ini berapa? Apalagi kalau aku kenal deket banget ya, yang nggak kenal deket aja masih aku bantu untuk post. Ya, apalagi kalau aku suka. Iya. Gitu aja. Terus kalau seandainya, kan aku masih punya manajer kan. Dirimu punya manajer? Ya. Ini manajer punya manajer, oke. Aku kan sama sekarang pun juga, aku masih ada si manajerku. Itu yang ngurusin aku dulu kontrak offerku di. Oh iya, aku lupa, Kak Diri dulu kan penyanyi ya. Iya, oke. Apa dulu kan aku nyanyi sama host tuh juga sempet diurusin sama Hasim. Jadi dulu aku sempet pensi offer tuh sama dia, sama Pak O juga, manajer salsa, masih megang. Oh, oke. Nah jadi kalau sampai ada tawaran dari mereka baru aku mendapatkan pekerjaan itu dari mereka. Iya. Uang itu untuk kerja bareng kita. Oke. Jadi kan beda ranahnya. Luar biasa Kak Dery. Kak Dery tapi di Rajase ikut membantu juga di Rajase restorannya Bilar. Membantu, sangat membantu lah. Kalau seandainya aku nggak terjun ke sana, mereka mau dapat schedule Bilar dari mana? Tapi maksudnya dalam bisnis restorannya iyalah, ikut juga? Gini, setiap kontrak apapun Bilar, aku baca. Oke. Apapun itu aku baca, gitu. Dan untuk masalah keuangannya di Rajase, aku nggak ikut campur. Karena kan dia benar-benar bisnis gitu. Tapi kalau masalah kontrak dan segala macamnya, aku ikut campur. Karena di situ ya dia nganggap aku sebagai kakaknya dia, sharing gimana gitu kan. Karena kan aku sempat buka tempat makan duluan kan sebelum dia. Oh dia sempat buka restoran juga, iya. Umur berapa? 18-19. Gila, Kak Dery ini udah dari pembisnis dari umur 18 tahun. Iya. Aku tuh sudah buka usaha duluan baru entertain. Oh, oke. Jadi maksudnya kecil entertain baru buka usaha gitu. Iya. Nah sampai akhirnya bilang punya Rajase ini segala macam ya kan, sebesar ini Rajase alhamdulillah. Itu tetap dia ya kerjain itu. Enggak semena-mena dia orang pasti taunya bilangnya kayak cuma SBA di situ. Karena kerja sama Pak Basuki Surojo juga ya. Iya. Bilang tuh nggak cuma brand ambassador di situ, dia tuh as owner di situ. Jadi dia as owner sekaligus brand ambassador. Ya kenapa aku bilang kayak gitu? Waktunya dia lebih aman, lebih gampang ya karena dia kan tahu kapan dia harus post. Dia kan tahu kapan dia harus segala macam mempromosikan kafenya. Karena kan kalau SBA ya bodo amat, yang penting gue promosiin aja kafe itu naik atau enggak, bodo kan bukan gue. Nah kalau Bilar kan karena itu punyanya, ya itu dia harus bertanggung jawab dengan itu. Meeting dia harus tetap jalan. Apapun harus tetap jalan, cuma karena pekerjaannya dia lagi banyak, kayak dia nggak bisa segampang itu untuk ngambil pekerjaan untuk bikin konten lah tentang Rajase atau apa gitu. Sedangkan kita ada konten-konten yang harus kita pekerjakan dulu. Karena ada ya klien-klien kadang kayak jangan di YouTube, di Instagram deh. Sebelum ngepost ini jangan ngepost apa-apa dulu ya. Iya benar ada. Gitu. Yang ribetnya minta ampun. Tapi ya karena kita emang kerja, kita dibayar, ya udah. Tapi kalau aku sih kalau udah terlalu ribet banget ya. Ini salah aja di mata dia. Nanti maunya apa? Ya kan? Aku pasti bakal bilang, "Kak, balikin aja deh, Kak." Pernah nggak dapet kayak gitu? Oke. Aku pernah lo talentku satu orang, aku suruh pulang dari lokasi. Gara-gara ribet di sana aturan di lokasinya? Enggak. Kalau masalah gini ya,
komitmen itu penting dalam suatu Betul, pekerjaan. betul, iya. Kepercayaan dalam suatu pekerjaan. Iya. Ketika talentku kerja, yang dimana besoknya dia ada program pagi. Dan udah tahu itu last day. Dan itu last day aku udah bilang jangan sampai tengah malam ya. Dan aku itu orang yang sangat menghargai banyak orang. Mau dia lebih muda daripada aku, tapi kalau seandainya dia wise, aku bakal panggil dia akal. Gitu. Dan karena aku udah komitmen duluan untuk anakku jangan pulang jam sekian karena besok pagi. Ini tuh syuting agak-agak nggak jelas. Satu scene berapa kali shoot itu dari callingan pagi jam 7, baru di take itu mau sholat Jumat. Dan akhirnya bayangin aku ke lokasi sampai aku pergi ke Dufan dulu, aku balik lagi ke lokasi. Ya kan? Baru mau kelar jam 1 belum kelar tengah malam. Itu udah ngelewatin hari loh. Iya. Itu berarti di kontrak itu harusnya +1 dong. Ya dong. Akhirnya aku seadanya, aku sabar dan bayangin talentku juga diseling. Itu sakit banget seling kalau lama. Karena aku masuk ke studio nggak pakai basa-basi di depan sutradaranya. Oke. Kamu pulang sekarang. Gimana saudaranya pada saat itu? Diam semuanya. Aku langsung telepon. Aku sebenarnya udah telepon kantor dulu. Tapi kantor nggak ada yang respon. Aku telepon schedule, telepon telepon nggak ada yang angkat. Oh, salah orang. Aku bilang, aku suruh supirku untuk packingin barang talentku. Akhirnya dibawa masuk mobil, terus beberapa kan aku udah pernah syuting bareng. Dan mereka kaget lah ngeliat aku marah, karena aku gak pernah marah. Kerjanya kayak orang gila, kayak gak punya malu gitu kan. Jadi mereka kayak, Kak, please lah Kak, Kak sejam aja. Terus aku bilang kayak, lu gila ya? Ini anak pagi ada program, ya. Sekarang dia pulang jauh banget, nyampe rumah jam 4 deh kasar, jam 7 dia harus sudah kerja lagi. Otak lu di mana? Lu bayar mereka, oke lu bayar mereka, tapi satu kan mereka juga udah kerjaan, kan udah dinotis. Masa sih lu nggak bisa nge-note, masa lu nggak bisa ngejaga? Kenapa aku bisa sampai marah sebegitunya? Karena dua pemeran utamanya ngamuk di lokasi, minta pulang, karena nggak di-tag, dipulangkan. Dan aku masih yang santai, karena mereka PU-nya kali ya, begini. Diam, karena aku minta pulang. Dan besoknya handphoneku rame, satu kantor minta maaf semua. Karena kita nggak salah. Iya. Kita ngasih pekerjaan dengan waktu yang tepat. Kita datang tidak telat. Kita ngasih waktu semuanya untuk produksi itu. Tapi kenapa kita dianggurkan? Betul. Lo bayangin aja jam 2 masih di lokasi, masih diseling-seling, itu anak orang mau mati. Iya. Sesak napas terlama-lama dia. Itu tuh produksi kan ada yang kayak gitu. Iya. Tapi kan netizen mereka nggak tahu seberapa beratnya syuting. Iya. Tuh, netizen ini galak loh. Mereka nggak tahu syuting hujan-hujanan. Kalau harus kita paksa. Syuting akan kayak gini kayak gitu, ya Allah. Sebenarnya ya, aku pribadi aja kalau ngeliat talent-talentku nih, anak-anakku pada syuting kalau udah pada capek tuh kasihan loh. Kasihan banget. Nggak tega gitu. Kenapa artis ada orang yang ngomong gini, wih udah jadi artis kaya sekarang, mobilnya ini nih yang gede-gede kan, yang Alphard Fire, padahal mah ya. Iya. Kalau orang cerdas mah itu mobil yang bisa dibikin nyaman untuk lo tidur. Mereka tidur belak. Iya. Mereka tidur belak. Itu doang waktunya mereka. Apalagi kalau tiap hari ya kan. Iya. Syuting kayak gini Bilar ya. Udah syuting aja. Segala macam. Aku yang melarang. Enggak aku juga sih. Lesti juga melarang juga sih. Untuk Bilar beli mobil. Oke. Buat dia istirahat ketika dia lagi break. Ya, kita larang malah. Udah, kan udah ada yang ini pakein aja dulu. Iya. Karena kita tahu lagi tujuannya apa. Tetap padahal aku mikirnya padahal mobil itu bikin dia nyaman loh kalau dia tidur. Tapi karena dia punya tujuan yang lebih mulia, aku mikir kayak stop dulu jangan gitu loh. Iya. Kadang ada rasa nggak tega kalau nggak kita capek kan. Iya benar. Bilar nih kemarin aja nih aku ke Indosiar nih, Bilar gini aja di bangku. Aku bercanda-canda, Bilar begini, Bilar kayak Lalu langsung kayak aduh, aku lusin palanya udah sabar ya. Gitu. Karena ini Kak Dery sama Bilar ini udah kayak adik kakak beneran ya. Kayak ngantuk. Iya. Gitu. Bentar lagi ya gitu. Terus kadang kalau aku nih, yang mana aku harus pulang duluan kan. Iya. Kayak ngeliat dia kayak aku balik duluan ya. Dia terus kadang kayak banget, boleh kayak udah nggak apa-apa tadi dia. Ada rasa nggak tega nih kan artis kita. Iya kan. Kamu Mas Zainal juga sama. Kak, ini syuting gini-gini, misalnya dia taunya aku lagi di luar kota, syuting tanggal sekian, pasti dia nanya,
dia nggak nanya harganya loh. Kamu datang nggak? Kamu udah pulang belum tanggal segitu? Oh, iya kan. Iya, iya. Anak gue tuh pada gitu semua kak. Saking dekatnya nih mereka. Saking dekatnya. Iya. Jadi nggak yang gimana-gimana. Oke. Kalau rasa-rasa cemburu-cemburuan mereka itu pasti hal wajar. Iya, ternyata lu satu dibagi berapa anak? Iya. Kakak bayangin aja aku syuting nih, iya udah aku kelilingin. Iya. Mereka udah pada punya asisten, mereka udah pada punya segala macam, tetap aja aku kelilingin. Aku manfaatin waktuku untuk main ke lokasi mereka, mau cuma satu lokasi 10 menit, 15 menit, yang penting aku sampein mereka. Karena itu tanggung jawabku dan itu tugasku. Iya. Sebenarnya tugas manajer juga nggak ke lapangan, Iya. cuma kan hanya kita lah yang lebih tahu dan mengerti, kita bisa menghibur mereka. Iya, iya. Ya kan? Iya. Kadang kita mau jadi badut pun di depan artis kita yang capek, ya udah hanya untuk membahagiakan mereka aja. Iya, iya. Ya kan? Kayak ayo gini. Kayak walaupun kayak Lesti deh, aku sayang itu loh sama Dede ya. Kayak adikku sendiri juga sama dia bilang. Lesti capek. Ya kan? Walaupun dia ada roadman-nya, dia ada segala macam, aku tuh coba masuk untuk bikin dia ketawa. Selalu kayak, "Dek, jadi ketawa. Dek, gini-gini ketawa." Kenapa? Lu udah gak ada kerjaan nih di kantor ya. Lu udah gak ngurus-ngurus kontrak. Ya seenggaknya lu datang yang menghibur aja. Iya. Udah, gitu doang aja, tugas kita cuma itu doang. Dengan lu pengen terima uang banyak, tapi lu juga nggak ada apa ya, lu nggak masuk ke internal. Lu mengentertain talent lu juga, lu termasuk tugas manajer sebagai manajer Kak Dery kan? Iya. Luar biasa. Dan apalagi kita harus entertain orang-orang PH dan stage. Nah, ini PR juga. Kak Dery tadi ngomongin tentang Lesti. Waktu itu kan di konten gue sebelumnya kan Kak Dery belum kenalan secara personal tuh, banyak komen juga tuh. Mulai kapan Kak Dery merasa dekat dengan Lesti, kenal secara personal, dan akhirnya kalau lihat sekarang postingannya benar-benar udah intim lah ya, udah kayak ada kakak juga sama Lesti. Itu mulai kapan? Gini, jadi kalau kan di konten persnya aku bilang kan, dibilang ya tahu. Tahu ya, betul. Itu banyak netizen yang komen juga, masa nggak kenal Lesti apa segalanya gitu kan? Tahu, tapi kalau kenal deket. Belum waktu itu kan, iya. Sebenarnya aku sama Lesti itu ketemu 2015 awal banget, 2015 ketemu. Gara-gara itu circle. Oh iya. Aku Devano, Mama Egy segala macam. Iya. Nah, ya tahu lah gue Lesti, masa nggak tahu gitu. Iya. Sampai akhirnya setelah bikin podcast sama kakak itu, kita ketemu kan, akhirnya kita ketemu juga emang gara-gara pekerjaan. Iya. Gitu. Ya udah langsung ketawa-tawa. Langsung akrab aja udah saat itu. Dek. Ya karena kan bedanya kalau yang kemarin itu kan kita cuma kayak hai gitu. Iya. Nah, sekarang kan karena Bilar punya hubungan sama Lesti, jadi kan aku pasti masuk dong harus. Iya. Ya kan? Ya udah, dan segampang itu. Dede orangnya humble banget. Dede, Bilar tuh semua orang-orang yang humble kok. Alhamdulillah gue punya artis humble semuanya. Kagak ada yang neko-neko. Yang neko-neko paling omongan netizen. Netizen maha benar. Ya, netizen maha benar. Panitia surga itu. Yang menggiring opini seakan-akan tuh jadinya sombong. Iya. Kayak contoh, nggak mau diwawancara Lesti dibilang sombong lah, orang kata guru-guru waktunya lu masih kalah, kalau telat denda, kalau lagi. Bener, iya. Nah coba jangan tolong dimengerti ya buat para netizen atau apa, bukan kalau itu bukan karena sombong, karena memang kita ada kontrak kerja sama yang secara kontrak harus datang 1 jam sebelum acara atau segala macam, bukan nggak mau diwawancara ya. Itu ada fans-fansnya Leslar, atau fans-fansnya Lesti, fans-fansnya Bilar, fans-fansnya Haris, Ricci semua, Devina, Abiskai, Pajek semua. Berapa kali aku trend di Trans TV ya, kalau seandainya Bilar udah keluar nih banyak wawancaranya. Aku pasti ngeliatin sini. Kayak misalnya 12.55, aku bilang, oke, 13.00 dia harus berjalan 5 menit. Dean Moreno jalan, oke. Udah nih, masih belum jalan, teriak aku. Telat, ayo cepetan jalan. Aku nggak mau ngomong ke wartawan ya, karena waktu kerjaannya mereka. Iya. Gitu. Aku juga nggak pengen ngomong sama fans-fansnya mereka. Gitu loh. Aku cukup ngomong ke timku semua sama artis. Telat. Jadi lu jangan salahin mereka. Kalau lu udah bilang udah cukup, coba pas lagi diwawancara atau segala macam bilang udah sebentar, sorry ya udah mau jalan. Udah. Jadi jangan salahin mereka, tapi mereka juga harus mengerti. Iya. Jadi ketika mereka harus sudah jalan, jangan dibilang sombong, jangan dibilang ini, jangan dibilang itu. Kan kerja, duit. Kalau seandainya gue nggak kerja, makan apa? Kalau seandainya bilang nggak kerja, dia gimana lagi tuh bisa beli rumah? Kan gitu sebenarnya. Setuju. Pasti waktu mainnya dia akan berkurang. Setuju. Sangat jauh. Nah, ini perlu diklarifikasi lagi juga. Waktu itu sempat ada katanya Kak Dery salah statement. Jadi ini ramai nih waktu pas di komen gue, katanya Bilar pada saat titik terendahnya dia sempat mau ke Korea, sebenarnya Jepang kan? Yang bener Jepang nih netizen. Itu diralat. Banjir tuh komen, Jepang aku lihat ini gini. Banjir komen juga di Instagram Kak Dery waktu itu.
ada yang komen ke Jepang, saya jawab lah, ya lupa lah. Mikirin negara. Jadi udah diralat ya di Jepang sebenarnya waktu itu. Karena kan, ya aku dekat banget juga sama abangnya. Bilar sering-sering cerita segala macam bla bla bla, sering curhat. Aku ya jadi kayak wadah curhat juga karena aku nganggap keluarganya Bilar tuh keluarga aku. Karena Bilar juga nganggap keluarga aku ya keluarganya dia. Nih ya, sebesar-besarnya Bilar sama Lesti, namanya dia sebesar itu. Sebesar-besarnya artisku yang lain. Mamaku datang, mau mereka lagi kerja nih, terus mereka yang keluar, nyamperin mamaku, salim ke mamaku, salim ke aku. Luar biasa. Itu mereka tuh, didikan mereka tuh dari sana bagus, santun. Mau mereka sekaya apapun, ketika anjing merinding, mamaku datang ke studio Indonesia, ya, itu aku mau pergi ke Lampung. Bayangin, dimana Bilar harus make up. Enggak, bentar. Lesti, ketemu mama dulu. Sempat-sempatin ngobrol, bercanda, foto, sampai dipanggil kan, ayo Bi, 1 menit lagi. Ya bentar. Ngobrol dulu, itu mereka. Wow. Bayangin, sedekat itu. Iya. Aku sama keluarganya mereka deket banget. Ya kan, mama papanya Bilar, mama papanya Dede, Pak En, semua tuh aku deket banget gitu loh. Mau sampai Adlin, asistennya Bilar segala macam, mamanya video call, aku ikut ngobrol juga karena ya lo harus kenal kita. Betul, iya. Yang ketahuan kita bakal panjang nih kerja bareng nih. Gitu. Ya kan, apalagi Lesti sama Bilar yang hubungannya itu hubungan bukan yang main-main, bukan yang settingan. Iya. Nah, bukan settingan. Iya. Nah udah kayak gitu, jadi kan kita harus kenal. Dan aku bercanda sama mamanya, aku manggil mamanya Bilar sama manggil papanya Bilar, aku manggilnya emang apa? Mama juga. Aku manggilnya mama, ya kan, ibu. Aku juga manggilnya ayah, papa. Orang tuanya Lesti aku panggil sama mama. Ayah malah suka aku goda-godain papanya Lesti, husband. Sumpah. Gila. Karena seru banget keluarga mereka. Jadi kita sedekat itu. Ada Bang Boril juga, ya kan, ada Rivi. Sempat abah yang ngomong kayak gini. Kenapa sih? Kok manajernya Lesti nggak ngasih statement? Kenapa sih Kak Dery nggak kayak Rivi aja jangan ditanggepin? Pertama, Rivi udah punya anak. Terus kita ada grup kan, yang dimana ya aku, Rivi, Dede. Mau nonton konten gua sama Kak Rivi, kliknya di atas dong, tonton. Ya, oke. Terus promo terus gua. Terus kayak sharing gitu loh, kayak udah nggak apa-apa. Ya emang tugasnya aku aja, gitu loh. Ya Rivi udah punya anak, udah punya suami. Ya kan? Dia ke lokasi juga bukan nggak sering, cuma Rivi kan juga perempuan, kan juga udah punya anak, juga punya suami. Bang Boril kan juga sama udah berkeluarga. Dan apa yang ibarat kata emang aku yang paling bacot, yang berani banget ngomong gitu loh. Jadi kayak ya udah sih gua segan aja. Gitu, walaupun aku sama Rivi beda manajemen, tapi seenggaknya kan ya kita tetap sahabatan, tetap saling support, nggak ada yang gimana. Emang kayak apalagi Rivi kan cewek, kasihan banget kalau seandainya dia harus balas-balasin komen-komen netizen kayak gitu. Dia punya anak kecil kan, kalau anaknya baca, nggak usah ditanggepin kalau kalau aku mah bodo amat, dan gue serang balik lu. Kak Dery, netizen yang pertanyaan netizen ini pada kepo nih, karena kan ngelihat Bilar, Kak Dery ini iniin Bilar dari pas masih nol sampai sekarang. Kemarin aku sempat lihat juga di vlognya, rumahnya mewah, ada kolam renang, mobilnya banyak. Manajer pasti ikut kaya juga dong. Amin. Biar buat motivasi kita juga para penonton konten gue orang di belakang layar ini jadi manajer artis tuh, Gino bisa jadi mirroringnya mereka gitu loh, buat jadi manajer artis. Amin, itu doa, amin ya Allah. Itu doa. Mobil Alphard tadi gue lihat datang ke sini. Iya, terus dari mobil Alphard terus mau founder Gato Manajemen, manajer Rizky Bilar yang artisnya setiap hari jawabnya dari pagi sampai malam terus-terusan. Udah punya apa aja? Kalau dibilang punya apa aja, ya intinya wishlist gue dari aku kecil beberapa sudah terpenuhi. Contoh? Ya. Kalau sebutin barangnya agak ngeri sih kalau aku ya. Cuma kalau seandainya kayak dulu aku pernah mimpi. Wishlist tuh kalau seandainya tuh aku harus beli mobil 3 pakai uang pribadiku dan cash. Udah tercapai sekarang 3 mobil dan cash. Dari sebelumnya. Dari sebelum manajer Rizky Bilar segede sekarang. Yes. Wow. Alhamdulillah. Terus aku itu banyak banget wish yang dimana kayak misalnya
kayak bangun salah satu foundation gitu, terus kayak punya usaha apa, gitu. Itu wishlistku yang sebenarnya udah terjadi dari aku umur 18 tahun. Wow, gila. Dan Terus? aku alhamdulillah dikelilingin sama orang-orang yang bisa jadi mentor. Ada CEO-nya Lamborghini juga ngebantu aku, nge-cover aku dulu, ngajarin aku bisnis. Terus para anggota dewan beberapa yang ngebantu aku kalau seandainya lo pengen bisnis tuh lo terjun ke sini. Aku, saudaraku ada yang terjun ke anggota dewan. Terus aku punya sahabat juga di mana mereka kerjanya sebagai penjaga keamanan di negara. Jadi aku dibantu sama mereka. Jadi aku mengerti pekerjaanku, semua bisnis itu yang aku dapat uang-uangnya itu bukan semena-mena. Ya karena udah duitnya gue pengen beliin harta B, rumah segala macam. Semua yang aku dapetin sekarang, aku harus ingat 2% itu bukan punya aku. Jadi itu harus setiap bulannya atau setiap minggunya, mamaku selalu ngingetin aku untuk yang namanya kita berbagi. Terus kalau masalah apa ya barang-barang yang udah aku beli, ya mau rumah, mau mobil, mau apa semuanya itu nilai plus aja sih sebenarnya. Udah punya semua lah ya. Itu wishlistku untuk bahagiain mamaku aja. Luar Karena biasa. aku punya orang tua cuma satu, mamaku doang kan, aku nggak ada apa-apa. Jadi kalau seandainya aku nggak bisa bahagiain dia, aku juga nggak bisa bahagiain diriku sendiri, berarti aku nggak bisa bahagiain orang lain. Wow, luar biasa. Jadi prinsip itu dulu. Jadi aku harus bahagiain mamaku, bahagiain diriku, baru bahagiain orang lain. Titik terendah seorang Dery selama founder 3 Manajemen dan Media Rizky Bilar yang sekarang udah di mana-mana itu apa? Titik terendah dalam hidupku adalah ketika papa mamaku harus divorce, harus pisah. Dimana aku masih kecil dan akhirnya ya hidup kita sempat susah, sempat susah banget. Mamaku sempat ya kayak banting tulang kanan kiri, wah jadi sana sini kerja apa aja dilakuin lah buat menghidupi anaknya buat. Sampai akhirnya aku punya adik satu. Ngidupin anak yang dimana notabene mamaku tuh harus jadi sosok papa gitu kan susah ya. Betul. Yang dimana aku anak laki-laki, kakakku anak perempuan, apalagi anak pertama perempuan susah banget dijaga. Anak perempuan itu kan kayak mahkotanya mereka juga. Setuju. Dan aku tuh ngerasain banyak hal. Aku bisa di titik sekarang yang dimana aku nggak pernah nyangka ya di rekeningku punya duit miliar M banyak gitu loh, amin ya banyak gitu. Karena waktu kecil aku tidak terlalu dimanjakan harta, tapi kata kakakku tuh jadi ada suatu usaha yang aku buka, suatu usaha yang aku buka tuh sukses alhamdulillah sampai detik ini. Kakakku tiba-tiba nge-post video dia nangis di story-nya dia. Ya ampun Der, inget banget waktu lo kecil, lo itu suka banget kabur dari rumah bawa payung kalau hujan. Sampai mamaku tuh selalu ngelarang aku, ngejar umpetin aku payung semua. Dan kadang aku malah kabur ke rumah tetangga buat ngambil payungnya dia. Dan ternyata setiap aku keluar pas ngambil payung itu, pas hujan-hujan tuh aku ngojek payung di Kalibata Mall. Astaga, dirimu sempat ngojek payung. Kata aku aku tuh ngojek payung. Yang dimana kayak misalnya aku dapat duit 20.000 ya dari ngojek payung itu. Kata kakakku tuh, aku lupa-lupanya tapi aku masih ngerasain kayak, oh iya itu gue pernah deh gitu. Nggak inget-inget 100% tapi setengahnya aku pernah merasakan itu. Jadi kayak duit 20.000 misalnya aku dapat, nah 10.000 tuh aku tabung. Nah jadi 5.000-nya aku tabung buat sekolah, 5.000-nya tuh aku beli makanan buat aku bawa pulang ke rumah. Gitu kata kakakku. Nah makanya kakakku tuh kayak cerita apa ya, sedih itu sampai dia nangis kayak, gue gak nyangka sih lu sekarang bisa sedewasa ini katanya. Lo bisa survive ini untuk lo kerja, lo nggak mau ikutin keluarga yang notabene usaha apa, kerja apa, bisnis apa gitu kan. Enggak, aku tuh yang paling bantu sendiri. Paling bantu sendiri yang dimana kayak gue nggak usah kuliah, gue mau kumpulin duit buat adik gue kuliah. Yang penting, soalnya aku ingat kata-kata mamaku aja yang di otakku tuh kayak, kamu harus bisa lebih daripada mama, jangan kayak mama. Nah jadi aku nggak bisa ngikutin beliau, jadi kayak adekku gitu, lu harus bisa lebih daripada gue. Jadi dari umur dia sekarang, aku udah kenalin dia ke link-link
Wow. Dari adik gue SMA kelas 1 udah aku kenalin. Dia aku selalu malah aku kadang ancem dia. Belajar. Gue kenalin lo untuk lo bersosialisasi, lo belajar. Baik kan nggak tahu lo kalau sampai aku punya adik. Taunya aku cuma punya kakak kandung udah berdua aja. Berapa saudara sih Kak Dery? Berarti sekarang 3 ya. Gila, motivasi banget ya Kak Dery ini. Oke, sekarang kita langsung, kemarin gue udah lempar pertanyaan, jadi ke para subscriber gue buat yang mau bertanya langsung dengan Kak Dery. Jadi kita ada segmen namanya Tanya Breezer. Oke. Boleh dijawab ya Kak Dery beberapa ya. Oke, ini pertanyaan dari Sadatul Niza. Sebagai manajer, Bang Dery lebih mengarahkan Bilar ke acting atau host? Dibilang mengarahkan, ya basicnya kan Bilar itu kan kerjanya pertama kan acting ya kan. Tapi kan kalau seandainya masalah host nyanyi kan ya nggak apa-apa kalau emang dasar dia bisa kan butuh waktu untuk belajar itu semua. Cuma pasti kan pelan-pelan. Nanti kan sampai akhirnya nanti dia menemukan sendiri sisinya dia di mana, lebih nyaman mana gitu. Tapi kan kalau emang dasar rezekinya lagi di sana ya jalanin aja selama tidak merugikan yang lain. Sudah dijawab Kak Dery, pakai yang penting selama itu bisa jadi hasil dan memberikan suatu dampak positif, why not ya? Iya. Oke. Cuan. Nah, pertanyaan dari Yuli Dita, mau tahu dong tarif Bilar nge-host di kisaran berapa ya, live dan off air Bang Di, di kontrak sama PH mana ya Kak? Terima kasih jawabannya. Boleh kasih tahu nggak nih? Guys, alhamdulillah kalau masalah nominalnya aku nggak bisa sebut karena itu urusan dapur atau komitmen banget. Cuma alhamdulillah memiliki angka 2 digit semuanya. 2 digit semuanya tuh. Angka tertinggi boleh kasih tahu nggak? Pernah mendapat di angka berapa? Brand ambassador atau apa? Angka tertinggi yang didapetin Bilar pas kanal spiral sekarang. Iya, Eman. Ber. Cuan. Sudah dijawab ya tuh. Jadi buat para endorser. Setnya bagus. Iya. Oke, ini pertanyaan dari Hidiatul Insani. Menurut pemandangan Kak Dery, persahabatan Kakak Bilar, Haris Adi itu seperti apa? Persahabatan mereka masih persahabatan yang positif. Cuma kan kalau bercanda-bercandaan mereka kan yang sering banget jadi masalah sama netizen tuh kalau masalah-masalah berbuah harta, masalah sombong-sombong segala macam. Sebenarnya mereka real life-nya ya itu hanya bercanda. Tapi kalau seandainya di belakang yang kalian nggak tahu itu, mereka sering sharing emang masalah kayak menurut lo kalau gue bayar ini gimana beli ini gitu. Mereka saling ngasih tahu kayak misalnya jangan deh, mendingan menurut gue lo ini aja dulu risang ini atau kayak lo ini dulu gitu. Sama-sama saling mengisi kok. Nggak ada yang nggak pernah bener-bener menjatuhkan gitu, nggak. Yang itu cuma bercanda. Cuma ya kan setiap orang kan punya bercanda yang berbeda. Jadi kadang kita bercandanya tujuannya untuk menghibur, tapi pasti kalian kan berpikirnya kalau itu tuh nggak bercanda. Gitu. Iya. Oke, sudah terjawab. Terus pertanyaan dari Stefani Priscila, Kak Dery itu pasti suka dijailin sama Bilar dong. Apa sih jailan ke Bilar yang sampai bikin Kak Dery marah besar? Pernah nggak marah besar? Enggak sih kalau marah besar. Diem-dieman? Pernah nggak? Nggak pernah? Bisa diem-dieman kita ya lapalnya 1 menit. Lagi pula apa sih dimarahin orang iseng bercanda ya? Iya. Kita tahu lah itu bercanda. Bisa diapa lagi? Aku iseng banget orangnya. Oke. Bukan iseng lagi. Sudah terjawab. Jadi mereka nggak pernah ada keributan, diem-dieman cuma 1 menit. Pertanyaan dari Sadatul Niza, berapa tarif endorse Bilar di feed dan IG story? Orang netizen pada kepo sama harga-hargaan. Duit orang. Tapi kemarin review bilang Lesti bisa sampai 70 juta ya feed ya kalau nggak salah ya. Siapa? Lesti kemarin Kak Rivi di podcast aku. Iya, sorry. Story 50 juta, feed 70 juta. Bilar sengasih itu juga ya? Intinya alhamdulillah bisa untuk nabung buat nikah bisa. Sudah terjawab tuh. Oke, pertanyaan Mary Arianti, cuma pengen tahu kalau di balik layar dengan keceriaan Bang Bilar, keep positive thinking terhadap orang-orang yang ngejudge, pernah nangis nggak sih? Apa pernah gitu bilang ke Markona? Pernah. Oh pernah. Gila. Jawabnya kenceng. Pernah dia nangis sakit hati, tau nggak? Bener-bener sampai kayak nggak bisa nih, gue harus gini nih. Sampai tadi Kak Dery makanya akhirnya maksud ke polisi. Pernah, sumpah lagi kerja itu posisinya Kak. Oke. Ya kadang kita pengen iseng doang main sosial media kan. Baca komennya ya Allah, busuk banget orang Markona. Jadi tolong dijaga jari jemarinya ya, supaya. Giliran ada apa-apa bingung loh, sumpah gue kasih tau jangan neng. Tuh, oke. Terus pertanyaan dari Saa, Kak Dery tahu nggak alasan mereka berdua go publik? Soalnya mereka berdua tuh belum pernah ada ngasih tahu alasan mereka berdua akhirnya go publik antara Bilar sama Lesti. Alasannya apa? Kocak nih yang
Mereka yang bercinta-cintaan, mereka yang bersayang-sayangan, gue yang disuruh jelasin gue publik. Mereka aja nggak bisa jawab gimana gue. Kan mereka pada mengisi satu sama lain, saling cinta, saling sayang. Tanya mereka lah. Dari kata gue nggak mau ikut campur lu. Tapi tahu, alasannya tahu sebenarnya. Ya tahu lah. Ya boleh tahu. Ya nggak boleh lah. Tanggal mereka jadiannya akhirnya tanggalnya? Nggak ada yang kayak tanggal-tanggalan gitu nggak ada. Nggak ada. Mereka tuh emang mengarah yang keseriusan, masa depan, yang halal. Jadi kawal terus sampai halal. Kita doakan semoga Rizky Bira dan Lesti akhirnya kenyang pelaminan. Tanggalnya udah ada tanggal pernikahan mereka. Kemarin kayaknya gue ngejar jadwalnya dia kata aku lagi sibuk ngurusin jadwal mereka, lagi jadwal serius. Iya. Serius kerjaan. Oh kerjaan. Doain aja semoga lancar semuanya, apapun. Ya semoga mereka menjadi pasangan nanti ke arah pelaminan, terus selalu positif, selalu kerja yang baik, selalu jadi orang yang baik juga. Pokoknya sukses lah Kak, buat kakak juga pokoknya. Siap. Kak Dery karena sekarang spesial di tahun kerbau, Kak Dery di tamu podcast kita ada souvenir dari Brist Entertainment yang adalah jeruk hoki. Jadi kalau bisa dikatakan makan jeruk hoki ini buat semua tamu YouTube Brist Entertainment, buat 3 teman diberikan kerezekian di tahun kerbau ini. Amin semoga ya sehat Allah. selalu. Thank you Kak. Semoga lo juga murah rezekinya ya. Amin. Wow. Jadi selalu banyak makan vitamin C supaya kita tetap sehat dan kita tetap bagus. Bagus nih. Kalau yang mau pesan bisa. Oke, semua jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan komen di bawah nih kira-kira bisa mau tahu di belakang layar siapa lagi atau main di atas siapa lagi yang kalian pengen tahu ceritanya buat di podcast kita. Sehat terus. Kak Dery salam buat Gilar dan juga teman temannya. Pasti semuanya. Siap. Jangan lupa guys. Hai Brizer. Thank you buat lebih dari 100.000 subscriber yang udah subscribe YouTube channel Brist Entertainment. Dan sebagai rasa apresiat gue terhadap kalian yang udah subscribe YouTube channel Brist Entertainment, gue mau ngasih giveaway buat semua teman-teman semua dengan total hadiah 5 juta rupiah dari Brist Entertainment. Syaratnya gampang banget, kalian cuman subscribe yang pasti YouTube channel Brist Entertainment, dan juga kalian follow Instagram gue, Rizky Bris. Juga follow juga Instagram Brist Entertainment dan akun TikToknya Brist Entertainment. Dan yang paling penting juga, kalian harus posting di IG feed kalian yang menurut kalian adalah konten terfavorit dari semua konten-konten kita di YouTube channel Brist Entertainment. Kalian tinggal capture, terus juga kalian mention ke Brist Entertainment dan juga mention ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan pastikan akun yang di-mention itu adalah akun yang beneran, bukan akun fake ya. Dan akan dipilih juara 1 sampai dengan juara 5 dengan cara mentionan terbanyak dan tercepat dengan hadiah seperti berikut nih. Jadi juara 1, 2, 3, 4, 5 berdasarkan mentionan dan terbanyak dan tercepat. Diumumkan pemenangnya pada saat unboxing silver play button YouTube Brist Entertainment. Oke, ayo buat ikutan ya giveaway kita.